So tell me, what is your favorite food during your time in Indonesia? There's so many good food. It's hard to choose. Hard to choose. Okay. But all the food has been amazing, mashallah, mashallah. Alhamdulillah. But the cooked chicken was really good. Mashallah, I don't know what you call it in Indonesian, but Yeah. it was with the rice and the chicken and the sauce, and it was cooked. And it was dirahmati oleh Allah. Insya Allah kita akan segera mulai kajian pada malam ini. Namun sebelum itu, marilah kita awali kajian pada malam ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, ya, dipersilahkan. Sudah hadir ya Syekh Utsman bin Faruk. Namun sebelum kajian pada malam ini dimulai, kita akan sejenak mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dilantunkan oleh Ustadz Wafi Abdul Kudus. Beliau adalah Imam Masjid Jawa Karyanto. Tentu kepada Ustadz Wafi dipersilakan. Lahum azabun azim Yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين وما الله يريد ظلما للعالمين. Allahumma alhamdulillah bil Quran. Sampun tehnya masih hangat toh Bapak Ibu. Nanti pada acara nanti akan dibersamai juga oleh sahabat saya, ini yang selaku moderator acara pada malam ini. Nah, ini monggo pada Kohlim ya, dipersilahkan yang beliau nanti akan memandu acara pada
malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabatillah, insyaallah tonight we will mohon maaf sebelumnya, apakah di sini semua bisa berbahasa Inggris? Bisa insyaallah ya. Alhamdulillah. Inshallah tonight we have a gathering with Sheikh Uthman Ibn Faruk, which is having his visit to Indonesia for several stop point, which is tonight come to this masjid, Masjid Jogokaryan. Alhamdulillah, we are very honored to welcome him. And the gathering tonight we will have a few sections, which is will start from the opening. And then we will do a short introduction of the Sheikh. It will be delivered by Akoh Danitan, inshallah. Well, before we start our gathering tonight, let us together praise Allah with basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. And I will start the first section to Akoh Danitan for the introduction of the Sheikh Uthman Ibn Faruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau paham bahasa Inggris semua berarti nggak perlu pernah terjemahan berarti? Nggak perlu kan? Nggak perlu ya? Ibu-ibu juga paham ya bahasa Inggris ya? Paham ya? Insya Allah ya. Kalau bisa pulang aja ya. I thought I just started understanding Indonesian. No, they say they understand English. Yeah. So that's why we don't need the translator here. Really? Oke, tapi gini ya, saya akan memberikan pengenalan sedikit mengenai siapa ini Syekh Uthman Ibn Faruk ya. Syekh Uthman Ibn Faruk ini adalah asalnya dari Pakistan. Semenjak beliau kecil sudah dibawa oleh orang tuanya hijrah ke Inggris, tinggal di Inggris selama kurang lebih setahun. Kemudian dibawa lagi ke kota San Diego di Amerika Serikat. Nah, jadi beliau tumbuh besar di kota San Diego, Amerika Serikat. Tetapi orang tuanya Muslim, tetapi tidak mempraktikkan Muslim atau kurang mempraktikkan Muslim. Jadi beliau tumbuh besar bersama orang-orang di sekitar kota San Diego itu, ya ikut ke gereja juga. Before the main subject, I will add a little bit more subject about is it alright for you to tell us the growth of the number of brothers in the States for the goodness? Maybe in the end. Maybe in the end. Oh, in the end. Yeah. Kegiatannya beliau bukan hanya seperti yang mungkin terlihat di film-film, tapi lebih mengerikan gitu ya dari film-film. Nah, kemudian beliau karena menjadi korban cancer juga berarti punya musuh orang cancer juga ya. Dia mengalami sebuah titik yang mana beliau mulai berpikir apa tujuan hidup ini setelah salah satu teman beliau yang tumbuh besar bersama itu meninggal di pelukan tangan dia karena dibunuh oleh anggota cancer lain. Sebenarnya yang menjadi target pembunuhan adalah Syekh Uthman sendiri pada waktu itu, tetapi yang terkena adalah teman baiknya yang tumbuh besar bersama. Akhirnya dikarenakan peristiwa itu beliau akhirnya memutuskan untuk mempelajari agama. Karena beliau tumbuh besar di gereja, jadi beliau sudah paham dengan Bible. Beliau juga mempelajari agama-agama yang lain sampai terus beliau menerima kebenaran di dalam Islam. Pada saat beliau menerima Islam dan masuk Islam, beliau tidak bisa serta-merta begitu saja keluar dari gensernya, dari gennya. Karena
mana di aturan mereka itu kalau masuk gangster itu dengan darah, keluar juga dengan darah. Jadi artinya kalau masuk gangster itu misalnya dengan pembunuhan, misalnya membunuh orang, kalau keluar dari gangster itu juga harus terbunuh. Jadi sekali masuk gangster, beliau tidak bisa keluar. Tapi alhamdulillah setelah beliau menerima Islam, beliau menghadapi gangsternya sendiri untuk keluar dari gangster itu dengan cara mendatangi menggunakan baju seperti ini dengan jalur panjang, yang mana teman-teman di gangster itu sudah tidak mengenali beliau. Nah, beliau hanya memberikan syarat kepada teman-temannya, kalau mereka mau membunuh dia dipersilakan. Tetapi kalau tidak membunuh, beliau malah mengajak teman-temannya datang ke masjid. Nah, akhirnya alhamdulillah 12 temannya menjadi muslim. Nah, kira-kira begitulah cerita dari beliau. Semenjak itu beliau memulai dakwah dengan menjadi dai di sebuah taman namanya Tol Wapak. Taman Tol Wapak, beliau berinteraksi dengan segala macam orang di sana, yang mungkin ateis, yang mungkin Kristen, dan segala macam latar belakang. Dan kegiatan beliau di sana itu rupanya mendapatkan banyak tantangan dari orang-orang yang non-muslim. Bahkan 2 kali beliau pernah diserang, 1 kali sempat tertusuk di bagian perutnya, tapi alhamdulillah beliau sudah sampai di sini, sehingga beliau tetap istiqomah bersama teman-temannya di sana, mendakwahkan Islam, membagikan Quran, membagikan pamflet kepada setiap orang yang lalu-lalu di depan stand beliau. Alhamdulillah beliau ingin sekali melihat Indonesia, yang mana Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim yang terbesar di dunia. Beliau sangat pengen melihat bagaimana Muslim ini yang mayoritas di sebuah negara ini, karena beliau ini kan di Amerika Serikat kan sebagai minoritas. Masjid di satu kota itu mungkin hanya 40. Tetapi kalau waktu beliau datang ke sini, melihat begitu banyak Muslim, melihat begitu banyak masjid, beliau sangat senang sekali. Bahkan beliau malah pengen punya rumah di sini. Insya Allah mohon ya. Begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan, perkenalan sekilas mengenai Syekh Utsman Ibnu Faruq. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Syekh bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Introduce yourself and your background. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. The subject today is how to be a better Muslim, or to be a great Muslim. When you want to be a great Muslim, the first thing is to recognize what is a Muslim. Untuk menjadi Muslim yang hebat, tentu saja pertama-tama kita harus mengenali apa itu Muslim, apa itu Islam. When you look at the word Christian, it comes from the word Christ. Ketika kita membaca kata Kristen, di situ berasal dari sebuah kata Kris atau Kristus ya. So before Isa ibn Maryam, before his time, there was no such thing as Christian. Jadi sebelum Isa ibn Maryam tidak ada yang namanya Kristen. If you look at the word Buddhist, it comes from Buddha. Ya, kalau kita melihat kata Buddha, di situ ada nama Buddha atau gelar Buddha. So before Buddha, there's no Buddhism. Jadi sebelum ada kata Buddha, itu tidak ada agama Buddha. Judaism, same thing, Jewish, Judaism from Judah. Judaisme sama saja juga berasal dari sebuah kata yaitu Yehuda. Yehuda adalah salah satu anak daripada Nabi Yakub alaihissalam. Before Judah, as Yaqub alayhi salam, or the place called Judah, there's no Judaism. Sebelum ada agama Judaisme, itu tidak ada sebelum kata Yehuda atau daerah yang namanya Yudea, itu tidak ada agama yang bernama Judaisme. But Muslim does not come from the name of a person. Tetapi kata Muslim tidak berasal dari nama atau gelar atau pribadi. The root word is aslama, Akar kata daripada Muslim adalah aslam, to submit. berserah diri.
So the one ism fa'il, the one who does it, is a Muslim. So the one who submits is a Muslim. Jadi orang yang berserah diri disebut Muslim. So Muhammad alayhi salatu wasalam was Muslim. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah seorang Muslim. Isa ibn Maryam was Muslim. Isa putra Maryam juga seorang Muslim. Ibrahim and Nuh and Musa alayhim salam, all Muslim. Ibrahim, Nuh, Musa semuanya adalah Muslim. All the way to Adam alayhi salam. All the way to Adam alayhi salam, all Muslim. Ya, jadi semua yang berserah diri disebut Muslim. But the question gets to be, what do you submit to? Tapi pertanyaannya adalah kepada siapa kita berserah diri? So to be a great Muslim, you need to understand what you're submitting to. Jadi untuk menjadi Muslim yang hebat, kita harus tahu kepada siapa, kepada apa kita berserah diri. We submit to Allah. Kita hanya berserah diri kepada Allah. There are 6 things I'm going to give you today to be a great Muslim, inshallah. Masya Allah, ada 6 poin yang akan disampaikan pada malam hari ini untuk menjadi seorang Muslim yang hebat. So take notes. Kalau yang mau mencatat silakan. Or just memorize, mashallah. Atau hanya diingat boleh. But I'm going to test you in the end. Nanti mau dites pada akhir kajian. And I'll embarrass you in front of everybody if you don't know it. Jadi kalau yang nggak mencatat nanti jangan sampai malu. So the first thing is to know who is Allah. Pertama-tama kita harus mengetahui siapa Allah. If you don't know who you're submitting to, how can you be a great Muslim? Jika kita tidak mengetahui siapa yang kita berserah diri, bagaimana kita mau menjadi Muslim yang hebat? The second thing, which is related, is know who you are. Kedua, yang berkaitan dengan nomor pertama adalah siapa kita. If you don't know yourself, how can you submit? Jika kita tidak mengenal diri kita sendiri, bagaimana kita bisa berserah diri? Me and you are a weak creation. We are a weak creation. Saya dan bapak-bapak ibu semua di sini semuanya adalah makhluk yang lemah. خلق الإنسان ضعيفا. Allah says He created insan, human, as weak. Jadi manusia diciptakan sebagai makhluk yang lemah. And Allah is qadir. He is capable of everything. Dan Allah kuasa, Dia berkuasa menciptakan apa saja. Me and you have a beginning. Saya dan bapak ibu mempunyai awal. Allah has no beginning. Allah tidak mempunyai awal. Me and you will die. Me and you will die. Saya dan bapak ibu akan mati. كل نفس ذائقة الموت. Every soul shall taste death. Setiap jiwa akan merasakan mati. But Allah is al-hayy la yamut. He is the living that never dies. Tetapi Allah Maha hidup dan tidak pernah mati. Think about the greatness of Allah. Bayangkan kehebatan atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala. When you look at the sky at night, Ketika kita melihat langit pada malam hari, you see all the stars, kita melihat semua bintang, planets, planet, moons, bulan, suns, matahari. everything you see in the galaxy Setiap yang kita lihat di dalam galaksi and the universe. dan di alam semesta This is just the first sama. This is the first sky. itu hanyalah baru langit pertama. As Allah subhanahu wa ta'ala told us in the Quran, Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran, زَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ. We beautified the sky of the dunya, the first sky, with lamps. With light lamps. Like a lamp, like a lamp, like something that gives light. oh jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan create the world. We beautified, made beautiful the first sky, the sama of this dunya, with lights like lamps. Jadi kami atau Allah Subhanahu wa taala memperindah langit pertama dengan cahaya. Misbah, you know, misbah is like the lamp. So that means everything that NASA has looked at, everywhere our telescopes have gone, this is just the first sky. Jadi apapun yang bisa diamati oleh badan antariksa NASA atau apapun yang bisa dilihat dengan teleskop itu baru langit pertama.
the Milky Way, the galaxy, the other galaxies, all of this in the first sky. Galaksi Bima Sakti atau galaksi yang lain, semuanya itu baru langit pertama. Al-Alusi, he mentions in his tafsir called Ruh al-Ma'ani, you don't have to translate that, that the first sky has then the second sky, then the third, then the fourth, then the fifth, then the sixth, and the seventh. And all seven, after the first is only darkness, but all seven in front of just the arsh of Allah is like a small ring if you throw it in a huge desert. Jadi yang dia bicarakan tadi adalah dari mulai langit pertama, kemudian langit kedua sampai kepada langit ketujuh, semuanya itu dibandingkan dengan Allah atau arsy Allah itu hanyalah seperti cincin yang dilempar kepada burung. So Allah is so great, it's past our understanding. Jadi Allah begitu besar sehingga kita tidak mampu membayangkan seperti apa. We cannot imagine even traveling to the end of the galaxy. Kita sendiri tidak bisa membayangkan bagaimana kita bisa melakukan perjalanan sampai kepada akhir galaksi kita. Imagine the distance between the earth and the arsh. Bayangkan jarak dari bumi sampai kepada arsh. And Allah is the Rabb of all of that and more. Dan Allah adalah penguasa dari semuanya itu dan yang lainnya. But He's so merciful, so loving, that He cares about each one of us. Tetapi Allah SWT sangat mengasihi, sangat menyayangi kita semua. Even though we are nothing. Meskipun kita ini bukan apa-apa. We are 1 of 7 billion people alive today. Kita ini hanyalah 1 dari 7 miliar manusia yang hidup di bumi. On one planet amongst 8 or 9 planets in the solar system. Dan planet kita ini hanyalah 1 dari 8 atau 9 planet di tata surya. One solar system amongst the millions or billions in our galaxy. Tata surya kita ini hanyalah 1 daripada miliaran atau bermiliar-miliar dari galaksi. Which is one galaxy amongst many galaxies. Di mana galaksi kita ini adalah hanya 1 galaksi dari sekian banyak galaksi. And Allah is the Rabb of all of that. Dan Allah SWT adalah penguasa dari semuanya itu. But He gave us life. Tapi Allah SWT memberikan kita hidup. He gave us food to eat, Allah SWT memberikan kita makanan untuk dimakan, drink to drink. minuman. He protected us from sickness. Allah SWT melindungi kita dari sakit. If Allah makes us sick, nobody can cure you. Jika Allah SWT memberikan sakit, tidak ada yang bisa menyembuhkan. If money could cure disease, the rich would never die. Jika uang bisa menyembuhkan penyakit, maka tidak akan ada yang mati. If doctors and medicine could cure disease, the doctors would never die. Jika dokter bisa menyembuhkan segala penyakit, maka dokter tidak akan mati. You heard of Alexander the Great? Alexander? Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar Alexander Agung. He was not Muslim. Dia bukan Muslim. But when he was dying, he told his doctors, "Save me." Tetapi ketika dia akan mati, dia bilang kepada dokternya. They said, "We can't save you." Dokternya bilang, kami tidak bisa menyembuhkanmu. He said, "Take all my money." Alexander Agung bilang, ambillah semua uangku. They said, "We still can't save you." Tetap saja kata dokter, kami tidak bisa menyembuhkanmu. So Alexander said, when my dead body is taken to be buried, Maka Alexander Agung mengatakan ketika jasadku nanti akan dikuburkan, make my doctors, my physicians carry my body. tolong perintahkan dokter-dokter itu nanti untuk mengangkat jenazahku. And put all my treasures on the floor so they walk over it. Dan minta supaya dibentangkan karpet pada jalan untuk membawa jenazahku. And he said, take my hands out of the coffin. Dan taruh tanganku di luar daripada peti mati. So the world can see Sehingga dunia bisa melihat that my treasures were walked over. bahwa hartaku itu dilewati. And my doctors are the one that took me to the grave. Dan dokter-dokterku yang membawaku ke dalam kuburan. And Alexander is leaving the dunya with his 2 hands empty. Dan Alexander Agung meninggalkan dunia hanya dengan 2 tangan yang kosong. So recognize who you are. Maka kenalilah diri kita. You're nothing.
kita ini bukan apa-apa. 100 years from now, nobody will remember your name. 100 years from now, nobody will remember your name. 100 tahun dari sekarang tidak akan ada yang tahu nama kita. 100 years ago, nobody knew you would exist. 100 tahun sebelum kita juga tidak ada yang tahu kita siapa. Even if you have kibr, like you have pride, Ya, meskipun kita punya kekuatan kesombongan, but you're not deserving of it. sebenarnya kita tidak layak. And Allah is the one that deserves it. Dan Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita layak. He has all the power, Dia yang mempunyai segala kuasa, all the judgment, the ability to judge. semua kehakiman adalah milik Allah Subhanahu wa taala. But He gives you chances. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan. How many times did you make dua and your dua came true? Berapa kali kita berdoa dan doa kita dikabulkan? How many times were you sick and Allah cured you? Berapa kali kita sakit dan kita disembuhkan? How many hardships were you in and Allah elevated the hardship from you? Berapa kali kita mengalami kesulitan dan kesulitan itu disingkirkan dari hidup kita? So how deserving is Allah of our submission? Jadi bagaimana Allah SWT tidak pantas tidak pantas mendapatkan kesalahan diri kita. So now that we know the two things, who is Allah, and you should learn more. I mean, this is just an introduction. Jadi yang pertama kita sudah tahu siapakah Allah SWT dan kita harus mempelajari lebih jauh lagi. And you know who you are. Dan kita tahu siapa kita ini. Now the question comes to my third point. Dalam pertanyaannya akan muncul di poin saya yang ketiga. How should we submit? Bagaimana kita menyerahkan diri kita? A beautiful example is that in the Quran. Contoh yang paling baik ada di dalam Quran. Of one man that Allah called him a ummah. Dari satu orang laki-laki yang disebut sebagai ummah. Kana ummah. In the Quran it says he was a nation. Disebutkan sebagai suatu bangsa. Do you know who he is? Ada yang tahu siapa? Huh? Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ibrahim. Ya, Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alayhi salatu wassalam, Allah told him, take your wife and child to a desert. Allah SWT mengatakan kepada Ibrahim alaihissalam untuk membawa istri dan anaknya ke padang gurun. Imagine you don't have children until a very late age. Bayangkan Ibrahim alaihissalam tidak mempunyai anak sampai usia yang sangat lanjut. You try and try and try, no children. Sudah berkali-kali mencoba, namun tidak diberikan keturunan. Then finally Allah blesses you with a child. Lalu pada akhirnya Allah memberikan rahmat untuk mempunyai keturunan. A beautiful child like Ismail alayhi salam. Anak yang